melanjutkan masa kecilnya. Setamat sekolah menengah pada usia 19 tahun, Pak Harto masuk ke sekolah tentara, Angkatan Bersenjata Hindia Belanda atau KNIL. Lalu kemudian bergabung ke dalam Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Pak Harto menikah dengan Siti Hartinah yang lebih akrab dipanggil Ibu Tin. Beliau dikaruniai 6 orang anak, yaitu Siti Hardianti Rukmana, Sigit Haryo Yudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, kembali pasukan Indonesia bentrok dengan Belanda yang sedang berupaya mendirikan kembali kolonialisme di Indonesia. Saat itu, Pak Harto dikenal luas dalam militer dengan serangan tiba-tibanya yang menguasai Yogyakarta pada 1 Maret 1949 hanya dalam waktu 6 jam. Pada tahun 1961, beliau mencapai pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut Irian Barat. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Pak Harto yang telah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal ditarik ke markas besar Angkatan Darat oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Pak Harto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad hingga 1965. Langkah Pak Harto menuju kekuasaan ditandai dengan kudeta Gerakan 30 SPKI yang dipimpin oleh Untung, Komandan Batalion Resimen Cakrabirawa, dengan menculik beberapa jenderal dan menguburkannya di sumur lubang buaya yang terletak di Jakarta Timur. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Pak Harto untuk mengambil segala tindakan dan memulihkan keamanan serta ketertiban. Langkah yang diambil Pak Harto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan melarang ajaran Marxisme dan Leninisme sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno. Pak Harto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno Nawaksara ditolak MPRS pada tahun 1967, kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru. Pada 12 Maret 1967, Pak Harto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPRS. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, beliau resmi diangkat sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang pertama.